Baik teman-teman, jadi materi saya hari ini itu berdasarkan atas buku yang saya share ini ya, Casebook on Human Dignity and Human Rights. Jadi studi kasus ini mengenai martabat manusia dan hak-hak asasi manusia ya. Oke, lalu yang apa? eh menerbitkan itu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Jadi ini United Nations ya, PBB, UNESCO ya. Kemudian Social and Human Sciences Sector Ethics Education Program. Saya mau menunjukkan bahwa bioetika itu bukan hanya program gereja ya. Memang gereja mendukung bioetika, tapi bioetika itu sudah menjadi hal yang sangat umum di dunia, terutama dunia medis ya, karena bioetika ini masalah-masalah hidup manusia dan pada umumnya dijumpai di dunia medis. Nah, kalau kita melihat daftar isi, ya, table of content, maka kalian jelas akan melihat berbagai permasalahan yang muncul dalam kasus bioetika ya. Jadi misalnya case study one privacy mengenai hak privasi seseorang, dalam hal ini dokter ya. Dan kita sadar bahwa setiap orang itu punya hak privasi. Nah, itu nanti kita akan bahas apakah misalnya hak privasi melawan hak untuk hidup sosial ya. Misalnya ini kan kasusnya dokternya sakit AIDS. Apakah boleh seorang dokter yang sakit AIDS mengoperasi pasien? Apakah tidak memperhitungkan resiko-resiko satu ya? Misalnya dokter memang diizinkan mengoperasi pasien. Lalu apakah dokter ini punya hak privasi untuk menyimpan rahasia bahwa saya ini pasien AIDS? Misalnya ya. Nah, ini kan lalu bertentangan. Kemudian misalnya physician's right, ini juga hak tenaga medis. Nah, misalnya tenaga medis mempunyai penyakit epilepsi. Lalu apakah dia punya hak-hak tertentu sebagai tenaga medis atau dibatasi haknya? Kemudian case study 3, a patient's right to personal information ya. Jadi hak-hak pasien untuk menerima informasi. Kemudian objection to unapproved treatment. Nah, kadang-kadang pasien tidak setuju untuk menerima perawatan dari rumah sakit. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Misalnya nih, ada kasus ibu hamil yang direkomendasikan untuk diaborsi karena bayinya ada kelainan misalnya. Nah, apakah ibunya menerima atau boleh menolak? Dengan segala resikonya, ya. Misalnya ada kasus, misalnya ibu hamil itu, kalau dia nekat melahirkan, maka dia akan meninggal karena mungkin bayinya ada kelainan, kanker dan seterusnya. Kalau dia mau hidup, maka harus mengaborsi bayinya, misalnya pilihan-pilihan seperti itu. Nanti dibicarakan dalam kasus bioetika. Misalnya the right to life ya, with dignity. Hak untuk hidup dengan martabat. Ini kadang kasus misalnya jika Anda tahu orang yang mempunyai agama Yehova itu kan menolak transfusi darah ya. Nah, lalu misalnya dia sakit parah dan harus transfusi, apakah dia boleh memilih tidak transfusi darah dan meninggal dengan martabat imannya misalnya. Dan seterusnya, Anda bisa lihat ini contoh-contoh kasus bioetika. Ya, tentu saja kita akan meluas pembicaraannya, tidak hanya dalam hal-hal medis. Kita juga akan melihat misalnya hukuman mati itu bagaimana. Apakah etis atau tidak etis? Hukuman mati itu
diberikan kepada manusia bernyawa. Ya. Oke, ya kita akan diskusi untuk berikutnya. Nah, kita long story short, kita langsung ke forward saja ya. Saya akan terjemahkan. Forward itu bisa dikatakan sebagai kata pengantar ya, kata pengantar. The framework for action of the 1999 World Conference on Science in Budapest under the aegis of UNESCO and the International Council for Science atau ICSU states that, ini jadi ada konferensi dunia ya, ilmu pengetahuan ya, di Budapest tahun 1999. Jadi di tahun 1999 itu ada konferensi dunia yang di bawah koordinasi UNESCO PBB dan juga ICSU atau International Council for Science. Ini berarti lembaga sains ya. Nah, dalam konferensi itu states that menyatakan bahwa ethics and responsibility of science should be an integral part of the education and training of all scientists, and that they should be encouraged to respect and adhere to basic ethical principles and responsibilities of science. Dalam rapat besar itu di dunia itu ya, kesimpulannya mereka mau menyatakan bahwa etika dan juga tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab ilmu pengetahuan itu harus menjadi bagian integral. Bagian integral apa? Pendidikan dan pelatihan terhadap semua ilmuwan. Dan mereka seharusnya didorong untuk saling menghargai dan memegang teguh prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab ilmiah. Ya, jadi memang permasalahan di dunia ilmu pengetahuan itu kadang-kadang mereka melewati batas etis ya. Misalnya apa Pak? Misalnya mengadakan percobaan ilmiah kepada manusia, itu kan etis atau tidak, itu ada nyawa ditusuk obat ya, obat apakah sembuh atau tidak gitu misalnya, obat baru nih, misalnya sakit kanker gitu, dikasih obat baru, lalu dilihat perkembangannya, itu kan etis tidak etis. Kalau misalnya percobaan dilakukan kepada hewan atau tumbuhan, itu bisa jadi bukan masalah martabat manusia, tapi ketika ilmu pengetahuan mengorbankan kemanusiaan demi kemajuannya, nah ini menjadi kasus etis yang serius ya dalam World Conference on Science. Ya, jadi permasalahannya adalah dalam dunia pengetahuan itu kadang-kadang demi kemajuan teknologi, demi kemajuan ilmu pengetahuan secara umum, ada pengorbanan terhadap kemanusiaan. Ini sebenarnya paling parah di zaman perang ya. Jadi dulu Anda bisa googling di zaman Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, masing-masing pihak itu menggunakan musuhnya sebagai percobaan ilmiah. Yang sangat terkenal itu misalnya orang Jerman menggunakan orang Yahudi untuk mengetahui apakah manusia itu bertahan terhadap suhu dingin, apakah manusia kalau tenggelam itu berapa lama untuk mati dan seterusnya. Jadi ini cukup keren di dunia perang waktu itu ya, mengorbankan manusia demi kemajuan ilmu pengetahuan. Oke, berikutnya, jadi intinya ya, dalam konferensi dunia sains ini ditemukan bahwa perlu digaungkan semangat etis ya untuk menghargai kemanusiaan di atas ilmu pengetahuan. Oke, lalu kemudian dari sini muncullah modul-modul gitu ya, misalnya The Teaching of Ethics 2003, kemudian The World Commission on Ethics of Scientific Knowledge and Technology atau COMES, ini mengeluarkan modul-modul juga dan seterusnya. Oke, paragraf kedua. A dimension of the
of the EEP is the establishment of the Advisory Expert Committee on the Teaching of Ethics, composed on members of COMES and UNESCO's International Bioethics Committee or IBC. Ya, jadi ada lembaga-lembaga etik dunia itu berkumpul ya, lalu bekerja sama dengan UNESCO untuk mengadakan komite bioetika internasional. Ya, jadi etika selalu masalah diskursus ya. Jadi begini teman-teman. Suatu keputusan etis itu tidak bisa diselesaikan oleh satu atau dua orang saja. Karena mereka berkuasa, lalu mereka bisa mengeluarkan peraturan-peraturan etis, itu tidak etis ya. Itu namanya diktator. Oleh karena itu perlu ada komite untuk menyelesaikan masalah-masalah bioetika. Nah, kalau konteksnya internasional, maka komite ini perlu berskop atau berskala internasional. As well as representatives of the UNESCO's chairs in bioethics, the Academy of Sciences for Developing World or TWAS, and the World Medical Association WMA. Intinya di paragraf kedua ini ya, ada komite bioetika internasional yang mengeluarkan kurikulum bioetika internasional ya, yang kemudian menghasilkan prinsip-prinsip Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. Jadi mendeklarasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bioetika universal. Ya. Dan ini tidak dikeluarkan oleh satu organisasi saja. Ini kerjasama dari berbagai macam organisasi, para ahli, para praktisi menjadi satu untuk mengeluarkan kurikulum bioetika. Oke. Kemudian ya intinya di situ ya, untuk forward ini mereka mau mengenalkan kurikulum internasional bioetika yang kemudian saya jadikan dasar dari materi saya. Agar apa? Agar manusia tidak dikorbankan atas nama ilmu pengetahuan. Kita itu manusia punya martabat, punya derajat yang tinggi, dan janganlah diinjak-injak demi alasan apapun, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan. Setelah forward kita ke introduction. Introduction ini saya hanya ini ya, mau highlight 3 alinea ya, 3 alinea dan ini 2 poin penting ya, di introduction. Introduction ya, pembukaan ya, perkenalan ya. The Constitution of UNESCO, adopted on the 16 November 1945, states that the wide diffusion of culture and the education of humanity for justice and liberty and peace are indispensable to the dignity of man and constitute a sacred duty which all the nations must fulfill in a spirit of mutual assistance and concern. Artinya, jadi konstitusi UNESCO ini yang dipakai ya, yang dilakukan sejak 16 November 1945 menyatakan bahwa memang ada percampuran budaya-budaya ini ya. Lalu kemudian juga ada pendidikan akan kemanusiaan. Ada juga nilai-nilai keadilan, ada nilai-nilai kedamaian, ada nilai-nilai kemerdekaan. Itu semua berdifusi, berkolaborasi, bekerjasama. Supaya apa? Supaya martabat manusia, ya, martabat manusia itu ditinggikan. Dan adalah sacred duty, itu adalah tugas mulia, ya, kewajiban yang mulia, yang suci bagi semua negara, semua bangsa, untuk saling membantu dan saling perhatikan dalam hal ini. Dalam hal apa? Dignity of man. Ya, martabat manusia. On 19 October 2005, the 33rd session of the General Conference of UNESCO adopted the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. Article 3 of the declaration reads as follows. Nah, ini di 19 Oktober 2005 di sesi 33
di General Conference itu, di konferensi umum ya UNESCO itu, muncullah Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. Muncul apa? Deklarasi universal akan apa? Akan bioetika dan hak-hak asasi manusia. Di sini mau di-highlight artikel 3. 1. Human dignity, human rights, and fundamental freedoms are to be fully respected. Martabat manusia, hak-hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental itu perlu dihargai secara penuh. Ini tujuan bioetika, teman-teman. Untuk menghargai secara penuh martabat manusia, hak-hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental. Itu tujuan bioetika. Artinya, yang menentang bioetika, mereka tidak menghargai martabat manusia, mereka tidak menghargai hak-hak asasi manusia, dan mereka tidak menghargai kebebasan fundamental. Maka setiap profesi perlu merenungi apakah dokter ini, apakah saya sudah menghargai hak pasien atau tidak. Apakah pengacara, apakah saya menghargai hak-hak dari terdakwa atau tidak. Apakah jaksa penuntut umum atau hakim, saya menghargai tidak hak-hak mereka yang divonis ini. Oke, next. Number 2. The interest and welfare of the individual should have priority over the sole interest of science and society. Jadi kepentingan dan kesejahteraan individu seharusnya menjadi prioritas di atas kepentingan ilmu pengetahuan atau masyarakat umum. Jadi ini kan latar belakangnya perbudakan itu ya teman-teman. Jangan sampai kita mengulang perbudakan yang sudah ada di zaman dulu. Maka setiap orang itu perlu dihargai ya, kesejahteraan. Ya. Jangan karena kepentingan kelompok, kepentingan perusahaan, kepentingan atasan, kepentingan penguasa, lalu kita menginjak hak hidup orang. Ya, that's the point of bioethics. Itu adalah poin penting dari bioetika. Kita coba artikan satu alinea lagi. Kalian boleh belajar di bawahnya, tapi saya mau meng-highlight satu alinea lagi. There are several concepts of dignity. One meaning or use of dignity refers to presentation of honor and esteem for personal merit, inherited or achieved. Thus, it might be used to mark a height of human excellence and those qualities that distinguish certain persons from others. On the other hand, in certain religions, human dignity is considered to be predetermined by the creation of human beings in the image of God. The biblical assertion that human beings have been created in God's image has often been taken as ground of equal worth. Long story short, semoga kita menerjemahkan, menafsirkan martabat manusia itu dalam satu kalimat yang sama. Martabat manusia tidak diukur dari seberapa kaya dia. Ya. Martabat manusia dalam bioetika tidak diukur dari seberapa berkuasa dia. Martabat manusia dan derajat manusia tidak diukur dari seberapa mahal dia berpakaian, seberapa cantik dia, seberapa gagah dia, bukan. Tetapi